Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teguh Triswe. Teman-teman, seperti yang sudah saya ingin cita-citakan, memang channel ini saya buat untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, atau berbagi ilmu. Nah, teman-teman, sempat ada yang bertanya, banyak sih yang bertanya, terutama teman-teman saya yang ikut asuransi prudensial. Mereka bertanya gini, Mas masih ikut asuransi prudensial? Saya jawab masih. Dan buktinya saya ikut yang ini ya, kartu merah atau PRUHS Syariah. Saya dulu ikut tahun 2012 dengan total premi 450 ya, dengan kejelasan agen yang bla 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 lah bahasanya. Banyak yang merasa emang ditipu agen. Kalau bilang ditipu ya enggak juga sih, karena agen dulu bilang bahwa ini investasi, tapi pada saat itu ya saya tergiurnya emang iya, saya akui ya tergiurnya emang iya. Wah, nanti setelah pembayaran 10 tahun dengan PRULink ini, asuransi link syariah atau prudential link, PRULink, setelah 10 tahun dana akan balik. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, sekira 2 tahun saya ikut, saya coba nanya-nanya, benarkah setelah 10 tahun itu kita nggak harus setor lagi? Benarkah setelah 10 tahun uang kita akan balik? Ternyata setelah cari informasi baik lewat YouTube, lewat Google, atau lewat media lain, termasuk saya menanyakan langsung ke customer service lewat email, itu jawabannya bahwa iya, jika nilai tunainya pada saat itu harga unitnya tinggi, cuman kan tergantung resikonya juga ada. Iya, kayak seperti sekarang ini harga unit link itu benar-benar hancur. Jadi bagi yang mungkin bareng dengan saya saat itu 10 tahun yang lalu, belum 10 tahun ya, kayak 9 tahun yang lalu ikut, mesti jauh di luar dari simulasi. Jangankan balik, 15%-nya aja udah bagus. Tapi yang saya ingin bagi cerita itu, sebetulnya asuransi unit link itu bukan untuk investasi, teman-teman. Kalau yang ini yang saya ketahui, ya nggak tahu bagi teman-teman yang lain. Tapi yang bagi saya sendiri, maaf teman-teman, karena saya sambil jaga warung jadi rame banget. Jadi yang saya tahu sendiri bahwa unit link ini seperti kita menabung untuk jaga-jaga dana kesehatan, tapi dana itu juga bisa kita ambil. Dulu saya 450 itu saya rasa untuk rumah sakit sekarang saat itu kurang. Akhirnya saya upgrade, akhirnya per bulannya premi saya 575. Saya ikut berdua dengan istri. Kemudian sampai saat ini, hari ini, alhamdulillah belum terpakai. Dan nilai tunai saya di unit link, alhamdulillah sudah cuman 15% dari simulasinya yang kemungkinan dananya ya. Tapi ya emang seperti itu, investasi itu resikonya tetap ada. Tapi ya mungkin untuk masukan buat para agen prudensial, yang mungkin yang sekarang udah beda ya, yang dulu itu baiknya menawarkan ke kita asuransi itu bukan untuk investasi, karena tidak bisa berinvestasi. Tapi saya ikut unit link ini dari saya ya teman-teman, dari pendapat saya. Ikut asuransi unit link ini ada untungnya juga. Untungnya apa? Pada saat saya tidak bisa membayar premi, kemudian jatuh temponya sudah lewat 45 hari, otomatis akan cuti premi. Kalau tidak unit link, pada saat itu juga asuransi mesti suspend atau tidak aktif. Nah, tapi karena saya ikut asuransi yang unit link, pada saat saya tidak membayar, terus jatuh temponya sudah lewat 45 hari, ternyata asuransi saya masih aktif, teman-teman. Aktif karena
biaya dari asuransi saya, biaya semua asuransi saya itu dipotongkan dari unit yang tersedia atau uang kita yang tersedia. Hingga kemarin alhamdulillah ya tidak ingin, teman ya alhamdulillah tidak ingin atau sampai sekarang juga belum kena COVID-19. Tapi pada saat kemarin paman saya itu kena COVID dan kritis. Pada saat itu mencari rumah sakit luar biasa susah. Nah, saya kemudian iseng-iseng, aslinya iseng aja saya nelpon ke salah satu rumah sakit swasta di Jogja dan bekerja sama dengan Prudensial. Saya bilang, andai kata saya yang kena, saya punya asuransi Prudensial, ada nggak kamar? Dari pihak rumah sakit langsung meminta nomor polis saya, terus ini ada Pak, untuk rumah sakit kami cuman hanya melayani bergejala sedang atau tidak sampai ICU, itu kita sediakan kamarnya ada. Kemudian langsung saja datang, karena kita bekerja sama dengan Prudensial, tinggal membawa kartu ini. Itu. Sedangkan yang paman saya pakai BPJS, jawabannya penuh. Hampir berapa rumah sakit penuh, yang kosong cuma di Sarjito, itu pun masih di tenda darurat karena emang benar-benar full rumah sakit pada saat itu. Jadi kalau dibilang saya nyesel nggak ikut asuransi Prudensial karena saya belum pakai dan nggak pengen pakai juga sih, nggak nyesel banget, cuman ya itu tadi, dulu agennya yang menawarkannya itu yang sebetulnya seakan-akan menipu. Tapi setelah saya cari tahu sendiri, terus ini sendiri ya nggak nyesel juga. Apalagi saya ngitungnya, andai kata saya 10 tahun nanti bayar dan adalah tidak bisa untuk membayar, masih ada uang yang tersisa di sana sampai saya bisa membayar lagi, mungkin cukup untuk sekitar 3-4 tahun kemudian polis tetap aktif. Saya cuma ngitungnya gitu aja. Bagi teman-teman yang punya pengalaman lain bisa komentar, atau mungkin saya ada salah menjelaskan juga tolong diperbaiki, atau mungkin ada agen Prudensial yang melihat video saya ini juga bisa bantu apakah penjabaran saya ini salah. Tapi jika teman-teman punya polis Prudensial, jika belum ditutup bisa diteruskan seperti saya. Ini benar-benar membantu ternyata, walaupun saya belum pakai, tapi pada saat posisi seperti kemarin ternyata rumah sakit yang bekerja sama siap menyediakan tempat. Itu aja teman-teman. Maaf jika banyak salah kata dari saya cuma ingin berbagi dan ingin berbagi itu kenapa saya masih ikut Prudensial. Salah satunya yaitu unit link sekarang sedang murah, saya tetap per bulannya tetap saya bayar preminya, emang itu udah kewajiban saya. Nah, pada saat unit link nanti naik kembali seperti sebelum pandemi ini, kalau harga unit link syariah kayaknya nggak salah saya ngelihat terakhir itu 2.200 berapa, sekarang tinggal 1.700. Saya tiap bulannya nyetorin, total unit saya udah hampir 10.000 lebih. Kalau harganya sampai 2.000 mungkin sampai seperti simulasi yang sedang, jika harga unitnya kembali. Jadi pada saat harga unit link turun seperti ini, ada dibilang keberuntungan juga, karena saya bisa beli unit dengan harga murah. Mungkin besok jika harga unitnya tinggi, terus saya tidak bisa membayar premi lagi, unit yang akan terpotong lebih sedikit karena biaya asuransi saya sekitar 240 berapa. Ya, cuman 2 kali lipat dari BPJS kelas 2. BPJS kelas 2 100, ini 240-an kalau nggak 250-an. Dan fasilitas yang didapatkan udah 3 kali saya mencoba. Dulu telepon karena emang sakit, cuman karena sakitnya nggak parah sih, mungkin agak flu berat, saya nelpon ke rumah sakit yang bekerja sama. Emang kalau rawat jalan tidak tercover, tapi rumah sakit menyarankan
nggak apa-apa Pak, flu berat, menginap saja, rawat inap saja 2 hari agar asuransinya bisa terpakai. Dan itu mesti terpakai dan bisa terpakai karena emang sesuai cover atau sesuai dengan syarat yang prudensial sodorkan ke kita. Sakit menginap 2 hari di rumah sakit. Tapi siapa yang mau sakit, mudah-mudahan kita sehat semua. Ini cuma berbagi aja teman-teman, berbagi sharing, terus berbagi cerita kenapa saya masih ikut prudensial. Juga untuk menjawab teman-teman, termasuk kakak, teman, saudara saya yang kemarin sempat bingung karena ada kasus penipuan asuransi unit link, dan kenapa saya sampai saat ini masih mengikuti asuransi. Maaf teman-teman jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang subscribe channel saya selalu sehat, diberi rezeki yang banyak dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.